makan dulu atau lanjut? Lanjut kami ya. Oke. Kita mulai. Izin nggih suhu Kang Ribut, Pak Yoga nggih dan dia dari Arpus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah. Momen yang luar biasa ini ya, sekian lama yang biasa saya tatap adalah emak-emak ya dan bapak-bapak di setiap forum, masya Allah ya. Mencari. Ya, karena apa? Ya, momen ini juga momen yang saya bisa nostalgia dengan adik-adik semuanya, ya. SMP dan SMA sepertinya terlihat sama semuanya, ya. Sama-sama pejuang juara, ya. Amin, gitu ya. Perkenalkan lagi, tadi sudah dikenalkan sama moderator, mungkin agar kita lebih dekat. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau saya prinsipnya adalah tak kenal maka tak menyapa, gitu ya. Karena kalau ujungnya sayang itu berisiko, betul tidak? Berisiko ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rizka Dewi Yudianingrum. Ya. Saya asli dari Pekalongan, anak Pekalongan, asli wong desa. Rumah saya dari Desa Sabarwangi, Kajen. Ada yang dari Sabarwangi? Tetangga desa, Dandaro, Kalijoyo, tidak jauh ya. Kutorojo tadi ya, kita satu kecamatan ya Mbak ya. Kenal dengan Pak Tarso? Nah, kenal, itu rekan saya. Iya. Dan alhamdulillah wa syukurillah juga pada hari ini saya tidak sendirian berada di depan adik-adik semua, karena saya membawa anak saya yang belum launching ya. Doakan semoga insya Allah di Oktober ini ya saya tidak sendirian kemana-mana, karena di rumah ada satu lagi yang sekolah di SDIT Insan Mulia, dan tahun ini kita nanti akan bertiga karena suami saya jauh di Solo, jadi LDRan. Setiap bulan kita harus ketemuan dulu, entah itu di Semarang, entah itu nanti ketemuan di mana. Biasanya kita COD-an ya sampai akhirnya seperti ini. Oke, baik. Agar semangat, dari tadi sudah duduk, boleh berdiri sebentar. Oke, bukunya bisa ditaruh, HP-nya juga bisa disimpan terlebih dahulu, ya. Oke, tangannya bisa ke atas bentar, ya. Kemudian ke bawah, ke samping hati-hati. Oke, baik. Ada satu salam literasi yang tidak pernah kita tinggalkan dimanapun, dan setiap kali saya menyampaikan materi ataupun bertemu dengan rekan-rekan sesama pegiat literasi. Apa itu? Yaitu salamnya adalah salam literasi, prok prok prok, li, prok prok prok, te, prok prok prok, ra, dan si, kemudian prok prok lagi, literasi, gitu ya. Nanti kita sama-sama, okay? Jadi ketika pulang di sini tadi ada apa saja? Salah satunya adalah tepuk literasi. Kalau misalnya punya adik, ya. Oke, kita mulai. Sudah makan snack, sudah minum. Semoga tenaganya lebih semangat lagi. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk literasi. Li, te, ra, si. Literasi, gitu ya. Untuk tahu kita semua, sebentar, jangan duduk terlebih dahulu karena kita punya jargon di hari ini. Jargonnya apa? Jargonnya adalah ketika saya bilang BIMTEK resensi buku Kabupaten Pekalongan, nanti adik-adik semua jawab, aku bisa, aku mampu, aku sukses, yes, yes, gitu ya. Oke, kita mulai. BIMTEK resensi Kabupaten Pekalongan. Aku bisa, aku mampu, aku sukses, yes, yes. Kita ulang yang satu kali lagi ya. Tepuk literasi.
Kemudian jargonnya BIMTEK Resensi Kabupaten Pekalongan. Aku mampu, aku sukses. Yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Nanti terakhir kasih sesuatu oleh-oleh untuk kalian semua, ya. Apa itu? Kita nantikan di ujung dari apa yang akan saya sampaikan, oke? Baik. Tadi sudah dijelaskan dua materi yang luar biasa. Yang pertama dari Pak Yoga, kemudian dari Kang Tribut, yang mana tadi sudah disampaikan juga bahwa saya dulu lulusan dari Universitas Pekalongan S1 dan S2-nya dari Universitas 11 Maret Solo, Surakarta. Dan kebetulan beliau adalah dosen saya di pengampu mata kuliah menulis kreatif dan kajian prosa fiksi. Saya masih ingat sekali, ya. Dan itu bagian dari inspirasi saya. Nah, inspirasi itu juga saya bawa keseharian, yang mana apa? Saya juga hobi menulis. Dari puisi, novel, cerpen, saya jatuh cinta semuanya. Tetapi yang jatuh terlalu dalam itu adalah saya jatuh di kajian cerpen. Kenapa? Kenapa demikian? Ada yang suka cerpen? Apa bedanya cerpen dengan novel? Kayak panjang dan pendek gitu ya. Kalau panjang pendek pasti kita ingat. Oke. Baik. Kalau cerpen itu ibaratnya satu kali duduk kita bisa menyelesaikan bacaan itu, ya. Tapi kalau novel bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya tergantung dengan tebal dan tipisnya buku itu. Kenapa saya jatuh cinta terlalu dalam dengan cerpen? Yang pertama, alasan saya tipe orang yang tidak bisa berdiam diri, harus digeber-geber kesana kemari, ya. Karena banyaknya rutinitas aktivitas yang harus saya efisiensikan. Oleh karena itu, tidak menghilangkan hobi, tetapi saya juga harus segera menyelesaikan. Oleh karena itu, saya lebih suka kepada cerpen. Nah, hari ini pun sama, saya membawa beberapa cerpen, ya, yang mana saya juga sudah membuat cerpen, tapi belum saya publikasikan, karena apa yang saya buat itu untuk konsumsi sendiri sementara, ya. Terlalu banyak aktivitas yang mana dulu mungkin saya mengajar juga, jadi suka ngomong juga. Di SD saya pernah, SMP saya pernah ngajar, SMA dulu saya pernah juga di SMA 1 Kajen, ya. Kemudian di universitas sampai akhirnya kemudian saya menikah dan diboyong sama suami ke Banten, saya ngajar di sana. Kemudian karena suami mutasi di Surabaya, sehingga saya pulang kampung dan alhamdulillah sekarang jadi Bucare, Caberwangi. Dan apa? Ternyata itu juga tidak tidak terlepas dari kegiatan tulis menulis. Karena apa yang saya tuliskan, ya, setiap hari itu sebagai landasan atau sebagai cerita masa yang akan datang untuk semua yang akan membacanya. Karena setiap hari itu masih ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa apapun itu yang harus saya arsipkan di desa. Sampai suatu ketika pun saya masuk di desa, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman spiritual dan lain-lain, ya. Nah, saya, ya, membawa beberapa cerpen. Tapi ini cerpennya adalah tentang perempuan semuanya, ya. Saya menulis pun banyak terinspirasi dari perjuangan dan banyak hal yang berkaitan atau landasan perempuan, perjuangan perempuan. Tidak mendiskriminasikan kaum laki-laki, maaf ya. Tapi yang hadir di sini, maupun Pak Ribet ya. Tapi yang hadir di sini juga bagian dari representasi kita perempuan. Banyak sekali bukan yang perempuan yang ada di sini. Tangan untuk kita semua ya. Ya begitulah, ya. Jadi perempuan itu sangat luar biasa. Entah mengapa, mungkin karena
sama perempuan saya melihat beberapa gejolak-gejolak dan ada beberapa yang mungkin ketimpangan yang menjadi pandangan saya ya, sehingga itu menjadi sorotan utama di dalam pemikiran saya sehari-hari, terutama saya tuangkan di dalam berbagai karya yang mungkin belum saya publikasikan. Mungkin kalau dulu ketika mahasiswa saya sering kalau ada tugas, nah itu pasti saya membuat karya-karya yang berlatar belakang seperti perempuan. Oke, hari ini saya membawakan judul menelisik citra diri melalui resensi. Tadi sudah banyak sekali teori-teori yang bagaimana sih menulis buku, bagaimana sih cara kita mendeskripsikan tulisan kita yang baik, ya, yang menarik, yang unik, gitu kan? Nah, kalau ini output kita adalah nantinya akan dibawa ke tingkat provinsi ya Bu ya? Ya, oke. Oleh karena itu tidak etis rasanya kalau kita meninggalkan teori, ya. Kemarin saya sudah membaca tulisan-tulisan yang sangat luar biasa dari adik-adik semuanya. Tapi tulisan itu mungkin bervariasi karena sumbernya pun variasi ya. Kita dapat misalnya dari guru SMP versinya seperti ini, dari guru SMA versinya juga seperti ini, sehingga sampai di sini juga kadang kok struktur yang ini kok tidak ada, gitu ya. Kok yang seperti ini juga tidak dicantumkan. Nah, itu makanya kita akan diskusi di sini kira-kira sebenarnya yang ideal itu yang seperti apa sih Bu, ya kan? Yang nantinya bisa lolos atau masuk ke tahap selanjutnya itu yang bagaimana? Itu akan kita buka di sini, di materi ini. Kemudian kenapa sih memakai citra diri? Karena apapun yang kita lakukan itu akan menggambarkan karakteristik dari diri kita sendiri, dari individu kita. Misalnya, hari ini adik-adik semuanya pasti membawa buku ya. Coba dilihat bukunya. Semuanya. Yang membawa buku fiksi coba. Yang fiksi? Oke. Fiksi? Yang fiksi? Oke. Novel, cerpen atau novelet ya, fiksi. Yang non fiksi? 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Nah, ini juga bagian dari karakter kita mungkin ya, salah satu untuk menggambarkan bagaimana kecintaan kita terhadap suatu bacaan itu melalui ini. Selain dari tulisan yang mungkin nanti adik-adik akan dituliskan di dalam resensi masing-masing, ini buku juga sangat menentukan bagaimana adik-adik ini bisa menggambarkan atau mengulas dari buku yang akan ditulis. Oke. Misalnya tadi Mbak yang dari Kutorojo apa membawanya? Yang nantinya akan diambil resensi kira-kira yang mana? Kalau mau nanti jadi guru manajer, karena apa ya? Okay. Kalau zaman sekarang tidak menarik ya? Oke, kalau zaman sekarang gampang ditebak. Oke. Kalau versinya dari Mbak siapa? Mbak Evi. Kalau Mbak Evi lebih kepada naskah-naskah yang lama ya Mbak ya, latar belakang yang lama. Kalau yang kekinian misalnya seperti buku-buku teen lit atau buku-buku cerpen atau kumpulan atau novel-novel yang kekinian, Terelie gitu. Oke, Terelie. Kenapa? Oke. Jadi itu yang akan datang yang Mbak lebih suka gitu ya. Baik, itu juga merupakan bagian dari memang gambaran kita. Fokus untuk kita menulis adalah yang pertama adalah kita suka terlebih dahulu. Ya, kalau kita sudah suka, maka apapun dan bagaimanapun bentuk dari ceritanya yang akan kita ulas itu akan sangat
membantu kita dalam penulisan. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa memang kata-kata yang mungkin harus kita hindari, ya. Tetapi di sini, ya, gaya bahasa dari penulis, terutama orisinal, itu sangat berpengaruh di dalam penulisan resensi. Tulisan adik-adik sebenarnya tulisan yang bagus-bagus semua kalau mau dikembangkan, ya. Dan jangan terpaku kepada ChatGPT atau AI dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau kita terpaku pada itu terus-menerus, maka bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kreativitas kita, coba? Bagaimana caranya kita bisa mengolah kata demi kata, menyusun kalimat demi kalimat yang itu merupakan dari hasil kita sendiri. Gitu ya. Jadi sampai sini paham ya, bahwa tulisan adik-adik yang asli itu sangat bagus kalau dikembangkan sendiri. Oke, lanjut. Baik. Di dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, kita diskusi bersama. Oke, ada definisi resensi dari beberapa sudut pandang, kemudian tujuan resensi buku, kemudian unsur-unsur dalam resensi, langkah-langkah menulis resensi, contoh resensi buku, dan yang terakhir adalah refleksi diri. Tidak usah menulis karena nanti set ini akan kita bagikan, ya bisa minta ke dia atau yang lainnya, nanti bisa kita share. Ya. Silakan fokus dengan apa yang ada di depan saja. Baik, lanjut. Nah, oleh-oleh dari sini, selain nanti yang akan saya berikan, ya, nanti kalau ditanya sama orang tua, Duk, Nang, tadi BIMTEK-nya apa ya? Resensi buku, Bu. Oke, resensi buku yang apa? Kalau orang tua kita menyampaikan bahasa-bahasa yang susah, mungkin nanti akan sulit ya diterima. Tetapi ini loh, Bu, ini loh, Pak. Kalau secara etimologi, asal-usul dari resensi, itu dari bahasa yang pertama ada dari bahasa Belanda. Kemudian ada juga dari bahasa Latin dan ada bahasa Inggrisnya. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah pertimbangan atau pembicaraan secara ulas tentang sebuah buku. Nah, secara atau menurut para ahli, itu saya mengambil 1, 2, 3, 4, WJS Purwadarmito, Panuti Sujiman, Eis, Sulastri, dan Saryono. Yang intinya adalah sama-sama mengulas kembali dan melihat kembali sebuah karya yang sudah dipublikasikan. Yang intinya adalah kita mengkritisi apa saja yang ada di dalam buku itu, baik itu kelebihan, kelemahan maupun keunikan dari masing-masing buku. Ya, tidak meninggalkan unsur dari objektivitas kita sebagai pengkritis dari buku yang akan kita tulis. Jadi tidak kita berpihak kepada penulisnya atau apa, karena apa? Tujuan utama dari adanya resensi buku adalah satu, sebagai promosi, ajang promosi penulis-penulis yang sudah melahirkan karyanya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah sebagai nilai ekonomis. Misal kita skip dulu ya.
Udah ya, bisa dilanjutkan. Oke. Tadi sampai di Oke, menurut para ahli. Kalau ini bisa dibaca di rumah ya. Oke, dan sudah familiar juga. Next. Nah, tujuan dari resensi apa yang sudah saya sampaikan tadi sekilas, yang intinya adalah sebagai ajang untuk promosi buku tersebut. Kemudian selain itu yang paling utama adalah nilai dari nilai ekonomi, ya. Ekonomi dari mana buku yang kira-kira akan kita pilih yang mana, karena biasanya juga banyak sekali variasi buku-buku. Kalau memang suka atau dengan buku, biasanya kita juga akan mencari literasi atau literatur dari buku tersebut. Misalnya buku dari Pramudia Anantatur itu tipenya seperti apa ya itu. Ada sinopsisnya terlebih dahulu, mungkin ada resensi. Oh, ini ternyata banyak sekali kelebihannya, keunikannya. Oke lah, kita beli saja yang ini. Nah, itu salah satu. Selain itu juga kalau kita akademisi, nanti adik-adik ini masuk ke dalam perguruan tinggi, ya sudah di akhir dari perkuliahan di semester akhir itu biasanya ada buat skripsi ataupun tesis, ya. Nah, kalau jurusannya adalah sastra misalnya, itu sebagai juga ajang untuk kita mencari literasi-literasi yang memang kredibilitasnya bagus. Ya, next. Nah, ini yang penting, yang kemarin saya baca kadang juga sampai bacanya. Karena apa? Ya, satu, variasinya luar biasa gitu ya. Entah adik-adik itu sebenarnya dapat literasi ini, ya, struktur dari resensi ini dari mana? Apakah dari internet? Apakah dari pembelajaran di sekolahan? Atau ada pembimbing khususnya di situ? Enggak, sendiri. Nah, itulah yang akhirnya mungkin output dari ini, BEMTEK ini, kita akan menyelaraskan bahwa oh ternyata inti dari isi di dalam resensi ini ya semuanya harus ada ini unsur-unsurnya. Nah, salah satunya adalah ini. Ada 6 ya yang memang komposisi ini harus lengkap ada di dalam resensi buku. Ibaratnya kita makan kan tidak mungkin cuma lauknya saja ya. Pasti ada nasinya, mungkin ada proteinnya, ada daging dan lain sebagainya di situ. Saya itu juga mesti kita harus minum setelahnya, ya kan? Minum itu ibarat sebuah kesimpulan, ya kan? Terakhiran gitu kan. Nah, oke, yang pertama, tahap pertama. Apa Mas Pojok? Lihat tidak tahap yang pertama? Apa coba? Oke, judul resensi. Kira-kira judul dari resensi ini adalah judul yang bagaimana? Apakah judul dari bukunya? Terus judul apa kira-kira? Iya, pinter. Judul dari apa yang akan kita buat. Itu menggambarkan isi di dalam sebuah resensi yang nantinya akan kita ulas, ya. Sebaik mungkin dan sebagus mungkin judul ini harus menarik karena awal yang akan dibaca oleh pembaca, ya. Kemudian tahap yang kedua, adanya identitas buku. Tetapi di struktur biasanya itu dicantumkan cover bukunya terlebih dahulu. Ada yang kemarin sudah dikasih cover buku? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Tahu ya sekarang ya. Nah, itu bisa di-scan, bisa difoto, dan itu bisa dimasukkan di bawah judul. Nanti akan saya tayangkan untuk contohnya. Coba, sekarang sudah bawa bukunya, silahkan diambil buku yang kira-kira akan diresensi oleh adik-adik. Atau kalaupun nanti diganti nggak apa-apa, diambil dulu satu dari bukunya. Sudah semuanya? Kita masuk di tahap yang kedua, identitas buku. Yang pertama adalah judul buku. Sudah ada judulnya semua di situ? Sudah. Oke, ada ya. Kemudian yang kedua, penulis. Ada semua penulisnya? Penulis atau pengarang siapa? Kalau di situ tertulis penulis, maka adik-adik silahkan tulis penulis.
Kalau di situ tulisnya pengarang, silahkan ditulis pengarang sesuai dengan apa yang tertera di dalam buku tersebut, gitu ya. Kemudian penerbit, coba dilihat, ada tidak penerbitnya? Dari mana Mbak penerbitnya? Oke. Kemudian ada tidak tahun terbitnya? Oke, tahun terbit itu disertakan plus dengan cetakan keberapa. Biasanya banyak sekali buku-buku yang sudah terkenal itu akan dicetak beberapa kali cetakan. Ada berapa kali cetakan? Oh, iya mbaknya ada 8 cetakan. Itu buku apa? 8, ada yang lebih dari 8 cetak? 22 cetak. Oke, luar biasa. Lebih dari itu ada 40 cetakan ke 40. 48. Oke, ya. Nanti tolong disertakan tahun terbit, tahun berapa, terus koma dan dikasih di belakangnya adalah cetakan ke berapa. Tolong disertakan. Lanjut tebal buku. Coba dilihat. Tebal bukunya berapa kira-kira? Di paling belakang sudah semua dilihat jumlah dari halamannya berapa? Nah ya, silahkan ditulis tebal buku itu merupakan isi dari halaman. Berarti titik-titik berapa halaman yang tertera di dalam buku tersebut. Kalau ini tidak bingung ya. Nah, yang ini merupakan opsi. Opsi itu adalah boleh ada, boleh tidak. Kalau di dalam buku ini disertakan, maka harus adik-adik tuliskan, yaitu harga buku. Biasanya ada yang dituliskan di belakang atau di paling depan. Ada juga yang tidak disertakan. Ada yang ada harganya. Ada. Berapa harganya? Buku apa itu? Oh, novel. Novel apa, Mas? Sisi harganya berapa kira-kira? Oke, 49.000. Itu silahkan ditulis ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan identitas buku? Tidak jelas semua ya? Bisa lanjut? Bisa. Oke. Tahap yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan hal yang sangat penting juga. Tadi sudah disampaikan bahwa kalimat utama itu akan menentukan bagaimana respon dari pembaca atau juri nantinya. Oleh karena itu pendahuluan ini silahkan dipaparkan kekhasan atau keunikan atau hal-hal yang memang menonjol dari buku yang adik-adik ini akan resensi. Gitu ya. Ditahu ya. Tahap yang ketiga adalah pendahuluan. Silahkan dipaparkan dan tahu hakikatnya bahwa ketika penulisan tidak kita meninggalkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu satu paragraf berapa kalimat minimal? Terdiri dari satu kalimat utama dan ya 3 kalimat penjelas itu ya, kaidahnya seperti itu. Baik, untuk tahap yang keempat. Tahap keempat ini ada sinopsis atau gambaran cerita. Bisa itu menceritakan terkait dengan karakter utama yang menjadi khas dari cerita adik-adik buku ini yang akan diulas. Ya. Nah, di sini juga biasanya kita menggunakan beberapa teknik dari penulisan, yaitu penulisan langsung dan penulisan tidak langsung. Masihkah adik-adik bagaimana teknik penulisan kalimat langsung dan tidak langsung? Kalau langsung bagaimana? Oke, menggunakan tanda kutip dengan ketentuan bagaimana? Kalimat itu harus berada menjorok ke dalam baris ya, dan ada kutipan. Kemudian kalau kalimat tidak langsung,
Oke, tolong itu nanti dipahami ya, karena di dalam tapak sinopsis ini juga nantinya pasti akan terlihat bagaimana teknik adik-adik ini dalam penulisan kalimat langsung dan kalimat tidak langsungnya bagaimana, gitu ya. Kemudian di tahap kelima, analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi ini terdiri dari yang pertama adalah kelebihan buku. Kelebihannya apa saja sih buku ini kok ya menarik, gitu ya. Silahkan diuraikan. Kekurangannya apa? Bisa dibandingkan dengan buku-buku sejenis lainnya. Dan yang tiga, terakhir adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa tadi adalah menggunakan beberapa ya mungkin adik-adik sudah tahu semua ya. Kalau saya sebutkan di sini tidak sampai nanti materinya. Dan di tahap terakhir adalah simpulan. Jadi rangkuman dari penilaian dan kira-kira ada rekomendasi tidak sih untuk buku yang sejenis atau buku-buku yang lainnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Berarti unsur-unsur yang nanti akan dianalisis harapannya ini memuat ini semua ya. Ya. Sampai di sini nanti sudah ada bayangan ya apa yang akan diresensi nantinya. Baiklah. Next. Baik. Langkah-langkah menulis resensi saya pikir sudah semua tadi juga sudah disampaikan panjang lebar terkait dengan teori-teorinya. Oleh karena itu harapannya setelah kelas ini selesai adik-adik bisa menemukan satu buku yang menarik dan kalian suka semuanya ya, dan silahkan dibuat resensinya sebagus mungkin. Tadi sudah disampaikan juga kira-kira kita punya cikal bakal 60 penulis di Kabupaten Pekalongan. Ya, sudah ada forumnya, Pak Yoga Kang Ribut sudah punya kita forum di Kabupaten Pekalongan, pegiat literasi, kota juga sudah ada. Silahkan kalau adik-adik ingin berkunjung, ikut juga di dalam kegiatannya, deh, Pak ya, boleh, karena adik-adik juga bagian dari generasi penerus kita selanjutnya, gitu ya. Dan semoga juga apa yang saya bawa di sini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Lanjut. Contohnya tadi video. Jadi saya membawakan satu contoh. Contoh ini bukan contoh yang memang benar atau salah, karena tulisan ini adalah tulisan yang saya buat di era SMA kelas 1. Ya, jadi berapa puluh tahun yang lalu mungkin ini saya buat. Nah, saya bawa bukunya. Ini bukunya masih ada karena buku ini adalah buku favorit saya sampai ditut-ditut seperti ini, ya. Ini buku yang menceritakan terkait dengan perjuangan seorang perempuan, bervariasi sekali, ya. Bisa dipinjam kalau mau meminjam atau bisa dilihat di internet. Nah, yang pertama tadi komposisinya. Tadi masih ingat ya komposisi, kita urai bersama-sama ya adik-adik ya. Oke, dari awal dulu Bu, Mas. Dari halaman pertama. Oke, komposisi yang pertama. Adakah judul resensi yang sesuai dengan ini? Ada. Judulnya biasa saja ya. Oke, tidak menggambarkan isi dari apa yang akan diresensi ya. Ini sesuai dengan bukunya, apa adanya dituliskan di sini. Kemudian yang bawahnya, ini ada covernya. Betul bukunya sesuai? Sesuai. Lanjut ke bawah. Nah, ini merupakan identitas buku. Tadi apa saja identitas bukunya? Ada judulnya, ada penulisnya, ada penerbitnya, ada tahun terbit. Ditambah lagi kalau misalnya ada cetakan keberapa, tebal buku, jangan lupa berapa, dan belakangnya harus ada halamannya. Dan tadi yang terakhir opsinya adalah harga kalau ada. Lanjut ke bawah, paragraf yang pertama. Itu merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini silahkan sesuai dengan karakter adik-adik dalam penulisannya. Boleh itu menggambarkan terkait dengan penulisnya dulu, ataupun ceritanya dulu boleh.
hal-hal yang mungkin membuat membaca menarik untuk kira-kira oh ini menarik sekali dari awal alinea pertama gitu ya. Ke bawah. Oke, paragraf kedua. Nah, ini sudah masuk kepada sinopsisnya nanti. Di bawah lagi. Nah, ini kutipan. Tadi kutipan apa ini masuknya? Kutipan kalimat langsung ya, harus menjorok ke dalam. Oke, seperti itu ya. Terus ke bawah lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Contohnya, contoh tulisannya. Oke, karena kumpulan cerpen jadi mungkin banyak ya kutipan-kutipan yang dituliskan di sini, hal-hal yang menariknya apa saja. Nah, hoax tabu. Nah, ini ya, sebelum kesimpulan, karena ini tulisan zaman dulu, mungkin seera-era adik-adik semuanya, jadi tidak saya rekomendasikan untuk contoh yang baik ya, tapi ini bagian dari hal yang kita kritisi bersama, gitu ya, hal yang ada dan tidak ada. Kira-kira dari struktur yang sudah tadi kita pelajari bersama, kira-kira berapa persentase yang sudah masuk di kategori tadi? Berapa persen kira-kira? Berapa? Berapa kira-kira? Ada berapa kategori tadi tahapannya? Ada 6. Memenuhi tidak 6 itu semuanya ada di situ? Memenuhi tidak? Ayo silahkan. Silahkan dikritiki. Silahkan dievaluasi. Berapa mas? Menurut saya sendiri dari hasil resensi ini sudah memenuhi 100%. Karena juga terdapat bagian evaluasi yang mana itu menuliskan kelebihan dan juga kekurangan dari bukunya. Setelah itu ada bagian kesimpulan juga pada akhir resensi. Kesimpulannya. Kira-kira apa ya? Dibantu sama sebelahnya boleh. Kira-kira kalau kita nilai itu komposisinya sudah memenuhi belum ya? Tadi kan ada 6 kriteria ya, adik-adik semua ya, ada 6 tahapan yang harus ada di dalam resensi. Dari resensi contoh ini, kira-kira berapa sih prosentasenya yang sudah masuk kategori itu? Boleh dibantu sebelahnya? Ya? Oh, dilempar ke yang lain. Mau lempar kemana? Kelempar ke emasnya. Nah ini kan membuat, sebelum kita buat maka kita juga silakan adik-adik saya beri kesempatan untuk mengevaluasi apa yang ada di depan adik-adik ini tulisan ini. Ada yang mau membantu? Menurut saya sudah sesuai dengan kriteria sebelumnya karena sudah sesuai dengan apa yang dilakukan sebelumnya, yaitu seperti evaluasi, sudah ada penilaiannya juga, serta identitas juga sudah sesuai dengan sebelumnya. Kita udah ya tadi ya. Kira-kira kalau sudah sesuai itu akan kita enam lagi. Yang pertama, Judul sensi, kemudian identitas buku, identitas buku, kemudian
evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis ada Kesimpulan. kesimpulan. Tepuk tangannya untuk semuanya. Terima kasih. Diam-diam itu menghanyutkan sekali berkacamata. Ya. Oke, saya pikir adik-adik sudah jelas sekali ya materi untuk ini. Oleh karena itu saya akan menunggu tulisan dari adik-adik semua. Semoga setelah ini ada hal yang menarik, hal yang bagus, hal yang bisa kita sama-sama jadikan sebagai ke depan akan menjadi memori ya, bahwa event ini ketika saya SMP atau SMA saya pernah mengikuti kegiatan lomba resensi buku di Kabupaten Pekalongan ya. Lanjut tadi Mas. Oke, nah ada hal yang ingin saya bagi di dalam pertemuan kali ini. Apa itu? Terkait dengan pelajaran kata kecil. Ya, sudah pernah dengar cerita kata kecil? Belum. Boleh saya berbagi? Boleh. Oke, akan saya lanjutkan. Ini tentang pelajaran kata kecil yang insya Allah bisa menjadi pelajaran nomor 1 kita sebagai landasan hidup kita. Ya, next. Nah, pada suatu hari ada segerombolan kata-kata kecil yang menggelar lomba lari. Tujuannya adalah menggapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Ya, banyak kata-kata ya, adik-adik ya. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberi semangat kepada para peserta. Perlombaan dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa mencapai puncak menara. Terdengar suara, "Oh, jalannya terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah sampai ke puncak." Atau, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil. Menaranya terlalu tinggi." Kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu, kecuali mereka yang tetap semangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, "Terlalu sulit, tak seorang pun akan berhasil." Lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Tetapi ada satu kata yang melanjutkan hingga semakin tinggi, tinggi, dan tinggi. Dia tidak menyerah. Kira-kira kenapa ya? Stop dulu ya. Kira-kira kenapa ya? Kok hanya satu kata itu yang berhasil ke puncak menara? Ada yang bisa menjawab? Karena percaya dengan kemampuannya sendiri. Apakah percaya diri itu sebagai cikal bakal atau menjadi dasar kita untuk sukses? Salah satunya. Tetapi ada hal yang tidak bisa menggoyahkan kita. Apa itu? Selain tekad, ada satu yang mungkin terlupakan di hidup kita. Karena terlalu banyak bising di kanan kiri. Tahukah adik-adik bahwa teman yang tidak berisik itu adalah apa? Teman yang tidak berisik adalah buku. Ya, percaya? Silahkan baca. Tidak akan berisik, ya. Baik, segala obat penenang itu adalah kita membaca buku ataupun menulis. Dan ternyata kata itu adalah satu lagi. Nah, kata yang apa? Tuli, betul sekali. Kenapa kataknya tuli bisa berhasil sampai tinggi? Karena tidak pernah mendengarkan omongan-omongan yang tidak penting tadi. Ya, setuju dengan ini? Setuju. Ternyata tuli ya Bu ya. Hal yang
sepele, tapi itu sebagai landasan kita ketika kita mau mencapai suatu hal, maka tidak usah menengok kanan dan kiri kita gitu kan, terus saja jalan gitu. Karena apa? Ketika kita mendengarkan itu akan menggoyahkan hati kita, ya, percaya diri kita juga akan goyah. Maka silahkan terapkan tuli, ya, tuli untuk hal-hal yang memang baik loh ya. Kalau diperintah sama ibunya jangan, maaf ya Bu, saya menerapkan prinsipnya Bu Rizka ya, maaf ya, gitu kan. Nanti saya dicari ke balai desa Sabarwangi, jangan sampai gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Dan tadi janji saya satu yang akan saya buat oleh-oleh untuk adik-adik, bisa berdiri satu kali lagi. Waktunya masih ya Bu? Atau sudah 5 menit Bu? Sudah. Baik, sampai ya dari pagi ya, luar biasa. Kita perjalanan dulu, baik. Bisa rentangkan tangan. Kalau tidak bisa disesuaikan saja kanan kirinya. Oke, baik, hadap ke depan semuanya. Ya. Di suatu ketika di kota, namanya Kota Kajen, ya, ternyata sedang musim kemarau tetapi diiringi dengan angin yang kencang. Angin itu berhembus dari depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Kemudian di situ ada pohon-pohon kecil, yang pohon-pohon itu dari SMP dan SMA di Kabupaten Pekalongan. Adik-adik pohon ya, perumpamaan ya. Kemudian angin itu ternyata menerpa pohon-pohon kecil yang ada di sekitaran tempat itu. Jadi kalau ada angin dari depan, silahkan mengikuti angin itu ke belakang. Kalau ada angin yang dari belakang, maka ke. Kalau ada angin dari sebelah kanan, maka ke. Kalau ada dari kiri ke. Kita mulai ya. Oke, yuk. Angin itu berhembus dari belakang pohon-pohon kecil. Kemudian tiba-tiba angin yang sangat kencang berhembus dari sisi kiri. Tiba-tiba ke kanan. Ke depan. Ke belakang. Oke, sekarang dibalik. Kalau dari belakang, maka ke depan. Kalau dari depan, ke belakang. Kita simulasikan. Kalau dari kiri, maka ke kiri lagi dong, ya kan? Oke, kalau dari ada angin berhembus dari belakang. Ini kebalik ini, belakang. Kemudian angin itu berhembus dari kanan ke depan. Kembali lagi dan ke kiri. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tenang, satu kali lagi sebelum saya tutup. Yuk kita tepuk literasi satu kali lagi dan jargon untuk Kabupaten Pekalongan yang luar biasa. Tepuk literasi. Literasi. Bimtek Resensi Kabupaten Pekalongan. Aku bisa, aku mampu, aku sukses. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Demikian hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan diskusi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang mungkin mau didiskusikan, tadi sudah ada nomor WA saya, bisa tanya atau bisa main ke Balai Desa Sabarwangi. Insya Allah jam kerja saya ada di Balai Desa, dan kadang juga saya main di PMD Kabupaten Pekalongan atau Inspektorat. Cukup dari saya ya. Ada satu kata-kata dari Sultan Hamengkubuwono bahwa di dalamnya Guna Lawan Sekti kudu adat asor.
Artinya adalah untuk mencapai keberhasilan hidup kita harus rendah hati, bukan rendah diri ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Rizka, sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Kita ada 3 pertanyaan, 3 penanya di berarti ini yang mau bertanya 3 penanya nanti sebutkan nama dan dari mana ya. Itu sudah ada yang tanya. Belakang, monggo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Rahmadila dari SMK Negeri 1 Sragi. Pertanyaan saya untuk Pak Yoga. Baik, pertanyaannya adalah, bolehkah menambahkan dialog yang mengandung pesan moral pada teks resensi? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Budi Sadi Pratama dari SMK Islamiyah Sab Garut. Pertanyaan saya untuk Pak Ribut. Pak, saya mau tanya, gimana cara kita agar konsisten dalam menulis? Oke, terima kasih. Satu lagi, silakan. Kakaknya? Enggak, Bu. Ada lagi? Atau cukup? Oh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina, saya dari MA Ambikam Pajumlangan. Izin bertanya sama Pak Ribut. Alasan kenapa kita harus menghindari kata sifat dan kata keterangan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo silakan bisa dijawab. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan terkait pertanyaan tadi. Untuk pertama tadi Sarifah SMK Sragi bertanya sama Pak Yoga. Monggo silakan Pak Yoga. Sambil duduk aja ya. Oh, pertanyaan menarik. Siapa yang nanya tadi? Oh iya, dari SMK Sragi. Sependek pemahaman saya itu boleh, tetapi harus sesuai konteks dan jangan terlalu banyak karena fokusnya tetap di resensinya. Jadi kutipan-kutipan atau dibikin sesuatu yang pendek, kutipan itu kita menambahkan itu nggak ada masalah. Saya kebetulan pernah juga pelatihan kayak gini. Bukan ada pertanyaan tapi kebetulan pematerinya menyampaikan boleh nggak kita misalnya di dalam resensi itu ada jalur singkatnya dan sebagainya, asal tidak keluar konteks itu boleh, jadi nggak ada masalah. Dan itu jangan terlalu banyak karena agak mengganggu kalau banyak, cuma sekali 2 kali. Itu juga untuk menguatkan narasinya atau untuk konteksnya biar kita dapat dan sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih, pertanyaan bagus. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama ngomongin soal gimana sih caranya kita bisa berkomitmen untuk menulis. Gampang aja. Anggap saja menulis itu adalah pekerjaan iseng. Iya. Jangan terlalu serius menghadapi dunia, karena dunia itu nggak ada yang serius pada kita gitu loh. Kita itu kadang-kadang kan kalau berpikir sesuatu itu kan terlalu serius ya. Bakso aja kita pikirin kan aneh juga. Jadi itu. Ambil kalau saya akhirnya untuk
bisa konsisten ya berarti saya ambil komitmen gitu. Komitmen saya karena saya adalah mengambil menulis itu bukan pekerjaan yang gampang. Itu yang jadi menjadi seorang penulis itu adalah sesuatu yang istimewa. Saya kemarin ketemu dengan seorang sastrawan namanya Mas Indra Tranggono, dia sastrawan senior. Dia mengatakan bahwa sebutan sebagai penulis, apalagi disebut sama warga di kampungnya, itu adalah sesuatu yang istimewa. Jarang orang disebut sebagai penulis di kampung. Kalau Pak Yai kan sering banyak, tapi kan penulisnya nggak ada. itu aja kalau itu dibikin ada. Kenapa harus menghindari kata sifat dan kata keterangan? Karena begini, kata sifat itu tidak bisa diukur. Cantik itu apa? Kan nggak jelas, ya kan? Nah, menulis untuk resensi itu lebih banyak deskriptif, tulisan-tulisan yang deskriptif bukan yang naratif. Nah, makanya hindari menggunakan kata-kata sifat ataupun kata keterangan untuk menghindari keambiguan makna. Itu saya kira jawabannya itu ya, semoga aja tidak menjawab. Iya, karena jawaban kalau sudah puas itu agak asik, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Darok. Oh masih sudah semua. I have Ya, terima kasih Pak Ribut. Karena keterbatasan waktu mungkin nanti bisa tanya lewat via WA atau telepon atau datang ke rumahnya, mungkin tadi ada alamatnya ya. Ya. Terima kasih. Kesimpulan dari acara ini yaitu sebelum kita mau menulis, kita harus tahu apa yang mau ditulis ya. Dasar menulis resensi adalah kemampuan menilai, mengulas, dan menyampaikan pendapat secara objektif terhadap sebuah karya. Alhamdulillah acara ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan memimpin acara ini ada banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, jangan beranjak dulu dari kursi. Iya, karena ada satu hal penting yang harus kita sampaikan kepada teman-teman semua. Kata Pak Ribut tadi, kalau menulis ada perbedaan bahasa ya. Iya, begitupun juga saya dengan berbicara juga harus ada perbedaan nada, ya. Tadi, iya. Baik, teman-teman gimana tadi sudah mengikuti bintek penulisan resensi pada hari ini? Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh narasumber kita pada siang hari ini bisa terserap semua ya. Dan kami masih punya PR buat teman-teman. Ya, jangan senang dulu. Masih ada PR buat teman-teman untuk membuat resensi. Boleh resensi baru, boleh resensi yang sebelumnya sudah dibuat diperbarui lagi. Kan kalau kemarin teman-teman mengikuti lomba masih blank ya, belum ada ilmu untuk bagaimana sih cara membuat resensi yang baik. Nah, kemudian teman-teman belum memiliki ilmunya tetapi sudah membuat resensi, sudah mengikuti lomba resensi, sudah dikirim naskahnya ke kami. Nah, setelah hari ini teman-teman sudah mendapatkan materi tentang bagaimana membuat resensi, kami punya tugas untuk teman-teman. Silahkan teman-teman menulis resensi lagi yang nanti dikirim lagi ke kami. Kan ini sudah ada ilmunya tadi ya, sudah terserap dong ya. Nah, diharapkan nanti resensinya ada ketentuan resensi yang akan kita share di grup ya, nanti bisa dibaca. Dan kami beri waktu 2 minggu. Cukup ya? Cukup, iya. 2 minggu itu 2 minggu dari sekarang tanggal 3 Juli. Kamis tanggal 3 Juli ya teman-teman. Batas akhir pengiriman. Batas akhir pengiriman resensi adalah Kamis tanggal 3 Juli atau 2 minggu dari sekarang. Jam 12 siang. Biasanya kalau ngirimnya mepet-mepet ke batas akhir biasanya agak lemot. Iya, kan kita nanti pakai Google Drive ya. Iya, nanti kita kasih linknya, kita kasih link. Nanti silakan teman-teman bisa mengirim di sana.
ingat jangan mepet-mepet ya, meskipun batas dari kami hari Kamis tanggal 3 Juli jam 12 siang biasanya agak susah. Nanti takutnya teman-teman baru terkirim lebih dari jam itu, nanti bisa diskualifikasi karena tidak sesuai dengan ketentuan. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih, siap untuk bertanding ya. Iya, insya Allah 5 juta nanti dapat. Oke, amin. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa ada makan siang yang tersedia untuk teman-teman, bisa dibawa pulang, bisa dimakan di sini. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dari penyelenggaraan kami, dan kami sampaikan juga untuk penilaian lombanya adalah juri independen, bukan dari Dinas Arpus. Artinya kami hanya sebagai penyelenggara, untuk semua penilaian kami serahkan kepada Dewan Juri. Oke, terima kasih. Selamat siang, hati-hati di jalan ya.